Halo, selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Sekarang kita masuk pelajaran kita sejarah Indonesia. Kita masuk di bab 2 mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Kita melihat sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Yang pertama itu terjadi di sebuah kota di Yunani, yaitu kota Athena. Kemudian kalau kita melihat di negara Indonesia yang memegang kekuasaan tertinggi sering disebut dengan prinsip trias politika. Prinsip trias politika dibagi menjadi tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau dia eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, gubernur, dan sebagainya. Kemudian kalau kita yudikatif, yaitu MA, MK. Itu sebagai contoh. Kemudian kalau kita lihat legislatif, yaitu DPR, MPR, DPRD. Itu sebagai contohnya. Kemudian kalau kita melihat lagi demokrasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan. Selanjutnya kita masuk kepada eh, bagian A, yaitu pada tanggal 4 September 1945 sampai 14 November 1945, yaitu sistem pemerintahan di negara Indonesia, yaitu sistem presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian tanggal 14 November 1945, yaitu masa demokrasi liberal, yaitu sistem parlementer. Kemudian yang dipimpin pada saat itu adalah Perdana Menteri. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin diterapkan pada 1959, yaitu eksekutif sangat dominan dan adanya konsep Nasakom. Kemudian pada masa demokrasi Pancasila, Orde Baru eksekutif sangat dominan dan adanya dui fungsi ABRI. Kita ketahui dui fungsi ABRI ada dua, yaitu sebagai pusat kekuatan militer di Indonesia dan juga sebagai di dalam bidang politik. Kemudian kita masuk kepada masa reformasi, yaitu sejak tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Bagian B kita melihat yaitu masa awal kemerdekaan Indonesia, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin. Ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan ekonomi politik Indonesia tahun 1945 sampai 1965. Bagian A, kita melihat masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu masa perjuangan 1945 sampai 1950, di mana pada saat itu kabinet presidensial yaitu 4 September sampai 14 November 1945, di mana Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Untuk menghindari absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama yaitu maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, yaitu KENIP berubah menjadi lembaga legislatif seperti yang tadi. Kemudian maklumat pemerintah 3 November 1945 pembentukan partai-partai politik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia. Berikutnya maklumat pemerintah 14 November 1945 perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Berikutnya kita melihat kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priuk pada 30 Desember 1945. Ini kita melihat
Kabinet Republik Indonesia 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Itu kedatangan daripada pasukan Belanda. Kemudian kita melihat yaitu pemindahan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Berikutnya, adanya perundingan yang dijalankan pemerintah RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Kemudian, Syahrir menyerahkan mandat kepada presiden. Selanjutnya, pada masa demokrasi masa perjuangan, kita bisa melihat adanya kabinet-kabinet di negara Indonesia seperti Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Kabinet Amir Syarifuddin, Kabinet Amir Syarifuddin II, kemudian Kabinet Hatta, kemudian lagi PDRI, kemudian lagi kita melihat adanya Kabinet Hatta II. Itu mengenai kabinet. Kemudian adanya beberapa peristiwa penting pada masa perjuangan. Yang pertama kita bisa melihat adanya bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri, yaitu kondisi politik negara Indonesia. Kemudian kita bisa melihat pasukan Belanda menguasai Yogyakarta 19 Desember 1948 setelah agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian kita bisa melihat para pemimpin negara Indonesia ditangkap oleh bangsa Belanda. Kemudian dibentuklah PDRI. Disebabkan karena Yogyakarta dikuasai oleh bangsa Belanda, dibentuklah PDRI sementara yang berkedudukan di Bukit Tinggi yang berdasarkan instruksi Presiden kepada Sarifuddin Prawira Negara yang dikirim ke Yogyakarta supaya ibu kota tidak dikuasai oleh bangsa Belanda. Kemudian berikutnya pada bulan Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuklah Kabinet 9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Trito Projo. Sering juga disebut dengan Kabinet Peralihan. Pada Kabinet Peralihan ini mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada bulan Desember tanggal 20 1949 sampai 6 September 1950. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, yaitu masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, yaitu pada Kabinet Natsir. Pada Kabinet Natsir, yaitu pada September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet didukung oleh Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian pada masa Kabinet Sukiman, yaitu April 1951 sampai Februari 1952, di mana kabinet ini didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Namun kabinet ini mengalami kegagalan dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Selanjutnya kita masuk ke Kabinet Wilopo pada April 1952 sampai Juni 1953, di mana kabinet ini menjadi Perdana Menteri yaitu Wilopo dengan kembali didukung oleh koalisi PNI Masyumi. Namun kabinet ini mengalami kegagalan
dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Selanjutnya kita masuk kepada Kabinet Ali Sastro-Midjojo, yaitu pada September 1950 sampai Maret 1951, di mana Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, partai-partai kecil, namun mengalami kegagalan disebabkan masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kemudian kita melihat Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu Agustus 1955 sampai Maret 1956, di mana pada kabinet ini Kabinet Ali kemudian diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama, di mana kita ketahui pada tahun 1955 diadakan pemilu yang pertama di negara Indonesia. Kemudian pada Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahan lama disebabkan karena setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1956. Selanjutnya kita melihat kebijakan ekonomi yang terjadi masa demokrasi liberal, yaitu di mana Sumitro Jojo Hadi Kusumo berhasil merancang gerakan benteng. Gerakan benteng ini di mana pemerintah memberikan dana kepada masyarakat, namun masyarakat tidak dapat mengelola dana yang sudah diberikan oleh pemerintah. Namun gerakan benteng didasari oleh gagasan penting mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program ini berjalan selama 3 tahun, dari 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 700-an usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Namun program benteng dinilai gagal karena salah sasaran, menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Ali para pengusaha pribumi, Baba para pengusaha etnis Tionghoa. Selanjutnya kita masuk di bagian yang ketiga, masa demokrasi terpimpin, di mana masa demokrasi terpimpin yaitu 1959 sampai 1965, yaitu kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru, membuat lembaga ini dibubarkan, dan membuat Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat, adapun isi daripada dekret Presiden yang pertama yaitu pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Kemudian penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita melihat pidato pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manipol, yaitu manifest politik. Kemudian yang lain kita bisa melihat di mana ideologi ditambahkan kata USDEK. U artinya Undang-Undang Dasar 1945, S sosialisme ala Indonesia, D demokrasi terpimpin, E ekonomi terpimpin, dan K kepribadian Indonesia yang merupakan akronim
min dari Undang-Undang Dasar 1949. Berikutnya kita melihat Dekret Presiden 5 Juli 1959 mendapatkan dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Selanjutnya kita bisa melihat adanya kabinet-kabinet di negara Indonesia tahun 1959 sampai 1965. Inilah kabinet yang ada pada tahun ini. Ada lebih kurang 6 kabinet bersama dengan tahun pemerintahannya dan nama pemimpinnya. Anak-anak kami bisa melihatnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa hal penting, yaitu kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan yaitu Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau sering disebut dengan Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno yang sangat menguntungkan bagi PKI. Kemudian kita melihat terjadinya inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan biaya penyelenggaraan proyek-proyek yang ada di negara Indonesia, yaitu mercusuar, Ganevo, dan Konevo. Selanjutnya kita melihat masalah Irian Barat yang kita ketahui yang dimulai pada September 1961 dikeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Namun dalam hal ini kita melihat adanya keberhasilan yang mereka lakukan melalui perjuangan yang sangat panjang. Akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. Hal penting yang lain, pembentukan Poros Jakarta. Kemudian lagi Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Peristiwa yang lain yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Kemudian kita lihat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal di negara Indonesia, yaitu yang pertama keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat, yaitu pada masa demokrasi liberal ada 2, kemudian demokrasi terpimpin ada juga 2. Kemudian kita masuk bagian yang kedua, keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan. Pada masa demokrasi liberal ada 2, ini yang 2. Kemudian masa demokrasi terpimpin juga bisa kita lihat ada 3. Selanjutnya kita melihat keterkaitan dengan masalah pengambilan keputusan, yaitu masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan maksisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Kemudian demokrasi terpimpin mengambil keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPRGR serta berdasarkan kepada suara bulat. Terima kasih. Inilah mengenai topik bahasan kita pada hari ini. Saya harap anak-anak kami mengerti apa yang saya sampaikan. Karena situasi keadaan seperti sekarang, saya harap anak-anak kami seluruhnya menjaga kesehatan. Jangan lupa jas merah seluruhnya. Selamat pagi menjelang siang.